Piala Presiden 2026 adalah turnamen pramusim ideal bagi Persib. Karena buat Maung Bandung, turnamen pramusim paling bergengsi ini bukan sekedar mencari trofi, tapi adalah ujian pertama bagi proyek besar Igor Tolik. Ini bisa menjadi panggung pertama untuk melihat apakah deretan pemain baru benar-benar bisa menyatu, apakah strategi baru Persib benar-benar bekerja, dan yang paling penting, apakah Persib cukup siap menghadapi 4 kompetisi resmi yang akan menguras tenaga sepanjang musim. Ada satu alasan yang tidak kalah penting. Bobotoh sudah terlalu lama menunggu. Mereka rindu melihat Persib bermain, rindu memenuhi stadion, rindu menyanyikan lagu kebanggaan. Dan Piala Presiden menjadi momen pertama yang mempertemukan semuanya kembali. Jadi pertanyaannya, apakah Persib akan langsung tampil meyakinkan atau justru masih membutuhkan waktu untuk menemukan bentuk permainan terbaiknya? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, Piala Presiden tahun ini menghadirkan format yang lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Turnamen ini diikuti oleh 5 klub Indonesia dan 3 klub dari Asia Tenggara. Artinya kualitas pertandingan otomatis meningkat lah ya kan. Persib tidak hanya menghadapi lawan yang sudah mereka kenal di Liga Indonesia, tetapi juga tim-tim dengan karakter permainan berbeda di kawasan ASEAN. Inilah yang membuat turnamen ini sangat berharga. Kenapa? Ya, karena musim depan Persib juga akan menghadapi ACL 2. Semakin cepat pemain terbiasa menghadapi tempo berbeda, ya kan? Tekanan berbeda dan gaya bermain berbeda, semakin baik persiapan mereka, ya enggak? Teman-teman, kalau kita melihat kalender Persib musim depan ya kan, wah tantangannya luar biasa berat. Persib akan bermain di Liga Super Indonesia, League Cup, Shopee Cup, dan EFC Champions League 2. 4 kompetisi sekaligus loh. Artinya hampir setiap 3 atau 4 hari sekali Persib akan bermain. Kalau persiapan pramusim kurang maksimal, dampaknya bisa terasa sampai pertengahan musim. Karena itu, Piala Presiden menjadi kesempatan emas, bukan sekedar mencari kemenangan aja ya kan, tetapi melihat sejauh mana tim ini berkembang. Pelatih baru selalu membawa ide baru, tetapi ide tidak akan berarti apa-apa kalau belum ada atau belum diuji di pertandingan sesungguhnya. Kan seperti itu. Latihan memang penting banget. Namun, latihan tidak pernah bisa menggantikan tekanan pertandingan. Betul kan? Di sinilah atau di turnamen ini kalau menurut aku ya, Igor Tolik akan akan memperoleh banyak jawaban. Siapa pemain yang benar-benar mampu menjalankan instruksinya, siapa yang masih membutuhkan adaptasi, siapa kombinasi terbaik lini belakang, bagaimana keseimbangan lini tengah, sampai siapa striker yang paling efektif ketika menghadapi lawan dengan intensitas tinggi. Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab lewat pertandingan, ya enggak? Kalau melihat filosofi sepak bola modern yang mulai dibangun Igor Tolik, teman-teman, ada beberapa perubahan kemungkinan besar akan menjadi identitas Persib musim ini. Ini pandangan aku aja ya. Kalau misalnya kalian nggak setuju boleh di counter di kolom komentar. Yang pertama adalah build up, lebih berani dari belakang. Persib tampaknya tidak lagi bermain pragmatis. Back tengah akan lebih efektif memulai serangan. Gelandang bertahan turun mengambil bola. Full back mulai naik lebih tinggi. Artinya apa, teman-teman? Persib ingin mengontrol permainan sejak fase pertama. Perubahan kedua adalah transisi yang lebih cepat. Saat kehilangan bola, Persib diperkirakan akan langsung melakukan counter press. Tujuannya sederhana sih, merebut bola kembali secepat mungkin. Cara ini membuat lawan kesulitan membangun serangan ya kan.
sekaligus membuat Persib bisa menyerang lagi sebelum lawan siap. Kalau berhasil diterapkan secara konsisten, wah Persib akan jauh lebih dominan. Perubahan ketiga adalah rotasi pemain yang lebih fleksibel. Musim lalu beberapa pola serangan Persib cukup mudah dibaca. Musim ini ya kemungkinan akan berbeda. Gelandang bisa bertukar posisi, sayap masuk ke tengah, back sayap overlap, penyerang turun membuka ruang. Rotasi seperti ini membuat lawan jauh lebih sulit menjaga pergerakan pemain Persib. Namun tentu saja teman-teman, semua itu membutuhkan yang namanya chemistry. Dan chemistry tidak bisa dibangun hanya lewat latihan, ya kan? Harus melalui pertandingan. Itulah menurut aku mengapa Piala Presiden sangat penting. Mungkin banyak dari kalian yang nonton video ini atau orang lain menganggap bahwa turnamen ini hanya sebatas apa ya, sebatas laga pramusim yang nggak ada targetnya, ya kan? Apalagi yang nggak ada yang perlu dikejar ataupun tidak ada yang perlu untuk dimenangkan. Tapi sebenarnya ya, Piala Presiden adalah persiapan paling ideal bagi Persib untuk menghadapi musim baru dan playoff kualifikasi ACL 2. Lawan-lawannya pun sudah cukup bagus sih kalau menurut aku. Di sana ada juara bertahan Port FC, ya kan? Tampines Rovers dan The PPM FC. Dan nggak kalah juga klub-klub dari Indonesia. Ada Persija, Persebaya, Arema FC, dan PSMS Medan. Teman-teman, mungkin banyak supporter sering ya menilai turnamen pramusim hanya dari hasil akhir kan gitu. Padahal pelatih itu ya bisa melihat hal yang berbeda. Misalnya apakah pressing berjalan gitu kan? Apakah jarak antar lini tetap rapat? Apakah pemain memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan? Apakah organisasi bertahan tetap solid ketika kehilangan bola? Kalau semua itu mulai terlihat, meskipun hasilnya belum sempurna ya kan, justru itulah sinyal positif karena fondasi permainan sedang dibangun dan fondasi jauh lebih penting dibanding sekedar menang di pramusim ya kan. Ada satu sisi lain yang tidak boleh dilupakan teman-teman. Apa rupanya bang? Yaitu bobotoh. Sepak bola itu bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal emosi. Selama jeda kompetisi, suasana stadion terasa sepi, tidak ada koreografi, tidak ada nyanyian tanpa henti, tidak ada atmosfer yang tinggi. Piala Presiden menjadi awal semuanya kembali hidup. Pemain baru akan merasakan langsung atmosfer luar biasa Bobotoh. Sementara Bobotoh juga bisa melihat wajah baru Persib untuk pertama kalinya. Hubungan emosional seperti ini sangat penting loh teman-teman. Karena ketika liga dimulai, Persib sudah memiliki energi tambahan dari dukungan supporternya. Wow, gila nggak? Jadi, Piala Presiden 2026 bukan sekedar turnamen pramusim. Bagi Persib, ini adalah sebuah eksperimen untuk mematangkan taktik, tempat membangun chemistry, mengukur kualitas pemain baru, menguji filosofi Igor Tolik, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi 4 kompetisi besar yang menanti di musim depan. Dan bagi Bobotoh, ini adalah momen melepas rindu. Kita ini udah rindu kali so Persib ya kan? Momen ketika stadion kembali bergemuruh. Lagu-lagu kebanggaan kembali menggema dan harapan ya kan, harapan musim baru mulai tumbuh. Kalau Persib mampu menunjukkan progres sejak Piala Presiden, bukan hanya trofi pramusim yang bisa diraih, yang lebih penting adalah Maung Bandung akan memiliki fondasi kuat untuk bersaing di Liga Super Indonesia, League Cup, Shopee Cup, hingga ACL 2. Sekarang tinggal satu pertanyaan untuk Bobotoh. Menurut kalian,
apakah Igor Tolik bisa langsung membawa Persib tampil solid sejak Piala Presiden atau justru Maung Bandung masih membutuhkan waktu untuk menemukan performa terbaiknya? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.